Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya sampai kiamat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita bab yang ke 202 ya.
dengan judul babu ya, sibabil muslim fusuk, atau boleh dibaca babun sibabul muslim fusuk. Bab tentang mencela muslim itu adalah kefasikan. Bab tentang mencela muslim adalah kefasikan. Baik jemaah sekalian, di dalam menerangkan bab yang ke-202 ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mendatangkan beberapa riwayat, dari mulai riwayat yang ke 429 sampai riwayat yang ke 435. Berarti ada 7 riwayat. Kita baca dulu riwayat yang pertama 429. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarani Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Zakaria an Abi Ishaq an Muhammad bin Sa'd bin Malik an abihi, dari bapaknya Sa'ad bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, sibabul muslimi fusuq, mencela sesama muslim adalah kefasikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam An-Nasa'i dalam Sahihul Dzam bab qital muslim, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadis ini. Singkatnya bahwa ya, fusuk atau kefasikan, fiskun jamaknya fusuk, itu maknanya adalah al-khuruj, artinya keluar. Keluar ya. Adapun menurut syara yang namanya fasik adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah wa rasulihi, dan ketaatan kepada rasulnya. Jadi fusuk itu, fasik adalah khuruj, keluar. Begitu ya. Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah wa rasul dan kepada rasulnya. Wa huwa fi 'urfi syar'i, dan dia menurut tradisi syara, menurut pandangan agama, yang namanya fasik itu asyaddu minal isyan, itu lebih hebat, lebih berat daripada sekedar maksiat. Itu namanya fasik. Al-fisqu. Apa pelakunya? Pelakunya namanya fasik. Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasinut Tahwil, beliau mengatakan, ya Mahasinut Ta'wil, ya. Dalam kitab Mahasinut Ta'wil beliau mengatakan, al-fasiqu alladhi yartakibul kabair. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar, namanya fasik. Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim Padang Panjang di dalam kitabnya Tahdhibul Akhlaq, beliau menyebutkan ada 4 tingkatan orang yang tersesat. Pertama, jahil. Kedua, dol. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, syirir. Orang yang sangat jahat. Nah, ketika menerangkan fasik ini siapa? Fasik itu adalah orang yang sudah terbiasa berbuat dosa-dosa. Namanya orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa-dosa. Itu orang fasik. Maka dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa fihi ta'dhimu haqqil muslim. Di dalam hadis tersebut menerangkan tentang ta'dhimu haqqil muslim, yakni agungnya hak seorang muslim. Kalau kita punya tetangga yang satu muslim, yang satu kafir,
yang lebih besar haknya tetangga yang muslim. 2 hak. Pertama, hakul jiron, hak tetanggaan. Yang keduanya, hakul muslim, hak seorang muslim. Apalagi kalau tetangga itu muslim yang ada hubungan mahram dengan kita. 1 hak ketetanggaan, 2 hak muslim, yang ketiganya hak ya kerabat, hak kerabat. Itu 3 hak. Makanya setan itu dahsyat. Ketika kerabat kita adalah tetangga kita, itu biasanya terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran. Kenapa? Dengan kerabat, dengan tetangga, dengan saudara kita. Sering terjadi pertengkaran, pertentangan. Seperti itu. Wal hukmu ala man sabbahu bi ghairi haqqin bil fiski, dan dihukumi orang yang mencelanya, mencela muslim dengan tanpa alasan yang benar, bil fiski, dengan hukum fasik. Gitu. Hukumnya fasik. Demikian keterangan dari kitab ini, yaitu kitab Rasul Barad Sarhu Al-Adabil Mufrad, menerangkan hadis ke-429. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah beliau mengatakan ketika menerangkan secara khusus tentang sibabul muslim fusuk, yakni mencela sesama muslim adalah kefasikan, beliau menjelaskan di dalam kitabnya ini. Pertama, kata beliau, fusuk, kata Imam At-Tahawi, fusuk itu al-khuruj anil amril mahmud ilal amril madmum. Tadi al-khuruj an ta'atillahi wa rasulihi, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini keluar dari urusan yang terpuji kepada urusan yang tercela. Al-khuruj ya anil amril mahmudi ilal amril madmum. Keluar dari urusan yang terpuji menuju kepada urusan yang tercela. Itu namanya fusuk. Adapun berkenaan dengan hadis ini, hadis yang kita bicarakan ini, yaitu sibabul muslim fusuk, dikatakan as-sibab asyadu minas sab. As-sibab asyadu minas sab. Sebenarnya sabaya subuh itu maknanya mencela, tapi kalau sibab itu celaan yang lebih hebat daripada sab. Bahwa an yaqula fir rajul ma fihi wa laysa fihi yuridu bidzalika aibahu, yaitu mengatakan tentang seorang apa-apa yang ada pada orang tersebut dan apa-apa yang tidak ada pada orang tersebut dengan tujuan apa yang dilakukan itu adalah aibahu, yuridu bidzalika aibahu. Jadi kalau sibab itu yakni mengata-ngatai seseorang, membicarakan seseorang tentang apa saja yang ada pada orang itu atau apa saja yang tidak ada pada orang itu, yang intinya adalah yakni dia ingin mencelaknya, dia ingin mencacatinya, dia ingin membicarakan tentang perkara yang kira-kira menjadi aib bagi dia. Adapun kalau asad asluh minal qat'i, adapun kata-kata sad itu asalnya dari kata-kata al-qat, artinya memutuskan. Yakni qat'ul masbub, memutuskan orang yang dicela.
Ada lagi yang mengatakan bahwa dia itu dari kata-kata sabbah, yaitu ya wahia halqatud dubur. Sabbah maknanya adalah halqatud dubur, yaitu lingkaran yang ada pada dubur. Sumia dikatakan al-fahish minal qaul bil fahish minal jasad, yakni diberikan nama dengan sesuatu yang buruk dari perkataan dengan sesuatu yang buruk dari jasad. Jadi yang namanya sibab itu dari kata-kata sabba yasubu, sedangkan makna sabba maknanya adalah halqatud dubur, yakni lingkaran dubur. Maka ketika orang itu melakukan sibabul muslim, itu menunjukkan bahwa orang tersebut yakni menerangkan sesuatu yang kotor dari perkataannya, ya, dengan apa? Dengan sesuatu yang kotor dari jasadnya. Itu namanya sibabul muslimi fusuq, yaitu mencela dengan sesuatu yang akan menimbulkan aib baginya. Berikutnya, dalil yang berikutnya itu dalil yang ke 430. Hadis ini adalah hadis yang sahih juga, karena Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang kedua ini, yang 430 di dalam kitab Al-Adab, bab mayunha minas sibab wal la'ni, bab tentang dilarang melaknat dan mencela. Imam Bukhari berkata, hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman qala hadatsana Hilal bin Ali an Anas qala, kata Anas, lam yakun Rasulullah SAW fahisha. Rasulullah itu tidak suka melakukan sesuatu yang keji. Jadi Rasul itu bukan seorang yang keji. Wala la'anan. Rasul itu bukan seorang tukang laknat. Wala sabbaban. Rasul itu bukan orang yang sering mencela dan mencaci maki. Karena yaqul indal ma'tabah. Maka Rasulullah SAW ya berkata ketika ma'tabah, yaitu ketika mengucapkan sesuatu yang menunjukkan marah, maka beliau mengatakan malahu tariba jabinu. Apa? Diungkapkan dengan kalimat malahu tariba jabinuhu, maknanya adalah yakni tariba rajul idza iftaqarahu, apabila dia adalah orang yang sangat fakir, ai la suqa biturab, sampai saking fakirnya dia menempel dengan tanah, atau bahasa kitanya tunawisma, sampai tidur pun berkalang tanah, tidur pun di atas, tergeletak di atas tanah. Orang bilang beralaskan bumi, beratapkan langit. Itu adalah orang yang sangat miskin sekali. Maka kalimat tadi, yaitu kalimat malahu tariba jabinu, ya, yaitu orang yang dahinya menyentuh tanah. Orang yang sangat apa? Orang yang sangat miskin sekali. Ini keterangan yang ke 430. Ya. 430. Dikatakan demikian, katanya, wa du'auna bi ta'at wa abdul as-salat wa qila du'auna ali bi an yakhiru ala wajhi ala al-ardi. Yakni kalau dia merupakan doa kebaikan dengan ketaatan, dan yang abdul tentu salat. Adapun umpamanya doanya doa keburukan, maka an yakhiru ala wajhi, dia tersungkur pada wajahnya al-ardi, di atas tanah. Dan ini adalah perkataan yang berlaku di kalangan lisan Arab. Mereka tidak bermaksud dengannya mendoakan keburukan kepada lawan bicara, dan tidak pula mengenainya. Maka dikatakan seperti tadi. Oleh karena itu, maka dari hadis ini Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi
Dia mengatakan bahwa dari hadis yang ke-430 ini ada pelajaran yang berharga. Apa itu? Yakni bayanu kaunihi sallama ala khuluqin azim, menerangkan bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat agung. Haitsu lam yakun fahishan, di mana Nabi adalah bukan orang yang fahishan, bukan orang yang kalau berbicara itu keji. Yakni bicaranya sangat buruk sekali. Wa la'anan sabbaban. Nabi kita yang mulia bukan seorang tukang laknat dan juga bukan seorang yang sering mencela. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hayyal muslimina ala an yatakhallaqu bi akhlaqi sallam, bahwasanya dari hadis ini yakni anjuran kepada kaum muslimin supaya mereka berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu kata Aisyah, khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Wa alla yakunu fahishin, dan supaya mereka yakni tidak fahishin, tidak memiliki sifat keji. Wala la'anin, juga mereka tidak menjadi tukang laknat. Wala sebabin, dan mereka tidak menjadi tukang pencela. Mereka tidak keji baik dalam perkataan atau dalam perbuatan. Mereka juga bukan orang yang tukang melaknat. Mereka juga bukan orang yang tukang mencela atau mencaci maki. Ini adalah hadis yang ke-430. Rasulullah SAW bukan fahishan, bukan la'anan, bukan sababan. Maka beliau ketika dalam keadaan ma'tabah, yakni dalam keadaan marah, begitu. Ya. Maka beliau kalau marah apa bilangnya? Malahu tariba jabinu. Kalau beliau marah mereka mengatakan malahu tariba jabinu. Apa makna malahu tariba jabinu? Kata-kata malahu tariba jabinu diterangkan oleh para ulama kita dengan kata-kata, apa katanya? Tariba rajul idza iftaqara. Artinya seseorang berkalang tanah apabila dia fakir, yakni la suqa biturab, menempel dengan tanah. Kalau dia adalah doa kebaikan, maka itu maksudnya adalah orang tersebut taat dan rajin sholat. Kenapa? Karena dia sering menempel ke tanah. Itu kalau doanya doa kebaikan. Kalau doanya keburukan, maka berarti orang tersebut yakni orang yang seperti tadi. Du'aun ali bi an yakhiru ala wajhi alal ardi. Bahwa dia adalah orang yang tersungkur ke tanah, orang yang berkalang tanah, orang yang tidur di atas tanah, orang yang tergeletak di atas tanah karena sangat fakirnya, sangat miskin. Nah, selanjutnya apabila kalimat malahu tariba jabinu, yakni maknanya ay saqata liturab, dia terjatuh untuk tanah. Sama dengan yang tadi. Dan perkataan ini saya ulang lagi, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya demikianlah yang dikatakan oleh para ulama kita, bahwa hadis ini sedang menceritakan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang perkataannya tidak pernah keji, kemudian bukan seorang juru laknat, bukan seorang pencaci maki, tetapi beliau
apabila marah ketika apabila berkata ketika marah pun tetap perkataannya mengandung kebaikan. Malahu tariba jabin. Apabila maknya adalah istifhamiyah, ya, apakah dia yakni apakah dia orang yang dahinya menyentuh tanah, apakah dia adalah orang yang dahinya menyentuh tanah, maka di sini mengandung dua penafsiran. Apabila ini maksud adalah yakni tafsiran kebaikan doa, maka maknanya bahwa orang ini adalah orang yang senantiasa menempel pada tanah dahinya. Itu orang yang rajin melaksanakan sholat, orang yang rajin melaksanakan ketaatan-ketaatan. Tapi malahu tariba jabinu, apabila ini maksud adalah itu doa tentang keburukan, maknanya adalah bahwasanya matari bajabinu, yakni orang tersebut dalam keadaan sangat fakir. Karena apa? Karena dia yakni berada di atas tanah dengan beralaskan tanah, beratapkan langit, dan dia sangat fakir sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Dan begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendoakan tadi. Oleh sebab itulah di dalam hadis yang ke-430 ini diambil pelajaran sebagaimana tadi sudah saya bacakan. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang ke-431. Hadis yang ke-431 dijelaskan oleh Imam Bukhari Ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Syu'batu an Zubaidin qala sami'tu Aba Wa'ilin an Abdullah bin Sallama sibabul muslimi fusuq. Mencela sesama muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Wa qitaluhu kufrun. Kalimat di sini ada tambahan. Kalau tadi pada hadis yang ke-429 cukup dengan sibabul muslimi fusuq, maka di sini ada tambahan sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Apakah di sini sahih? Jawabnya sahih. Hadis ke-429 sahih karena apa? Karena ini juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bahkan juga dalam riwayat Imam Muslim juga ada. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Faedah dari hadis ini adalah fihi arad alal murji'ah. Ini bantahan kepada orang murji'ah allati taqul, yang mana orang murji'ah itu mengatakan innal maksiyata ghairu mu'athiratin alal iman, bahwasanya kemaksiatan tidak berpengaruh kepada iman. Ini keliru. Kenapa? Sibabul muslim, mencela seorang muslim fusukun adalah kefasikan, itu berarti ini merupakan sesuatu yang mempengaruhi iman. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Ini berarti mempengaruhi keimanan. Ya, meskipun munqisatul iman, yaitu mengurangi iman. Tetapi walaupun mengurangi iman, tetap itu namanya mu'athiru alal iman, mempengaruhi. Dan ini bantahan kepada kaum murji'ah, karena kaum murji'ah mengatakan iman itu tidak yakni tidak terkait, atau iman itu tidak bertambah dengan sebab taat dan tidak berkurang dengan sebab maksiat. Itu adalah murji'ah. Tidak ada hubungan antara iman dan amalan, karena iman adalah urusan hati, amalan adalah urusan anggota badan. Itu menurut orang murji'ah, dan itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yaitu qaulun wa amalun, atau kalimat yang lain iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazid bi taat, bertambah dengan sebab ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan.
Ini adalah faedah dari keterangan ini. Adapun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Adapun kalimat wa qitaluhu kufrun yakni memerangi sesama muslim adalah kekufuran. Diterangkan di sini kufrun bermakna kufrun nikmat wal ihsan, yaitu kufur terhadap nikmat dan mengkufuri kebaikan. Au annahu fa'ala kafara, annahu fi'lul kafar, bahwasanya perbuatan qitaluhu yaitu memerangi orang muslim adalah merupakan fi'lul kafara, perbuatan orang kafir. Au arada bi at-taglidha wa tasdida fi wa'id, yakni atau yang dimaksud adalah bersikap keras, bersifat kasar, ya fi wa'id, di dalam sesuatu yang mengancam. Itulah sebabnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, maka beliau mengatakan lam yarid hakikatul kufri allati hiya al-khuruj anil millah. Ya, dikatakan bahwasanya lam yurid hakikatul kufri, dia tidak bermaksud kepada hakikat kufur yang mana keluar dari agama, bal atlaqa li al-kufra, maka memutlakkan padanya kufur itu mubalaghah fi tahdir, hanya untuk menghebatkan dalam memberikan peringatan, bukan berarti bahwasanya waqitaluhu kufur, memerangi sesama muslim adalah kekafiran. Itu tidak benar. Kafir yang akan mengeluarkan orang dari agamanya itu tidak benar. Oleh karena itulah maka tentu saja kalimat sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun adalah merupakan dua kalimat yang mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mencela dan mencaci maki sesama muslim, karena itu merupakan kefasikan dan dosa besar. Begitu pula memerangi sesama muslim itu merupakan kufur, itu kekufuran, walaupun kufurnya adalah kufur amali dan kufur dan bukan kufur i'tiqadi. Demikian dulu barangkali sampai 431 insyaallah, 432, 433, 34 dan 435 insyaallah di waktu yang akan datang. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Dipersilakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Barangkali ada pertanyaan dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebagai tambahan bahwa kata-kata qitaluhu kufrun, ya, maka qital ini artinya memerangi, ya. Memerangi itu tidak mesti membunuh. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih beliau mengatakan al-muqattala la tusawi al-qatla. Yang namanya muqattala memerangi enggak sama dengan al-qatla membunuh. Dan al-muqattala dan al-qital atau al-muqattala itu adalah ma'siyatun kabirah. Itu dosa besar. Oleh karena itu, saya ulangi lagi bahwa muqattala tidak sama dengan al-qatl. Memerangi tidak sama dengan membunuh. Walaupun terkadang di dalam memerangi berujung dengan adanya pembunuhan. Dan firman Allah yang mulia, wa ma yadilu bihi zalim al-fasiqin wa ma yudilu bihi ilal fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan dengannya kecuali kepada orang-orang yang fasik. Jadi maknanya adalah al-fisqu la yusiluhu ila hidayatillahi ta'ala wal Qur'an. Bahwasanya kefasikan itu adalah sesuatu yang tidak menyampaikan dia kepada hidayah Allah dan kepada Quran.
Dan tentu saja, ya ayu adabin asyadu min hada. Adab apakah yang lebih dasar daripada ini? Apa itu? Yaitu adab apakah yang lebih dasar daripada orang yang tidak disampaikan kepada hidayah Allah dan orang yang tidak disampaikan kepada hidayah Quran. Ini merupakan siksaan. Alla yasluka al-mar'u tariqal hidayah. Di mana seseorang tidak bisa menempuh jalan hidayah. Terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Al-Imam Al-Qustulani mengatakan al-murad min qital muslim adalah mustahilan, yakni yang dimaksud dengan memerangi muslim itu mustahilan, artinya yang menghalalkan. Artinya kalau umpamanya qital di sana artinya kufurnya adalah kufur akbar, itu maksudnya adalah dia memerangi seorang muslim dengan alasan menghalalkan memerangi mereka, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka siapa yang menghalalkan, yakni istihalul qalbi, menghalalkan dengan hatinya, maka yang demikian menyebabkan perbuatannya menjadi kufur. Namun yang jelas bahwa ini merupakan wa inamal muradu al mubalaghah fit tahdir. Ini adalah sesuatu yang sifatnya menghebatkan peringatan. Maka kalimatnya seperti tadi, walaysal murad hakikatul kufri, dan maksudnya bukan kufur yang hakiki yang mengeluarkan orang dari Islam. Ya, sehingga al-mukhrij anil Islam, bukan, tetapi yang dimaksud adalah bahwa ini yakni kufurnya adalah kufur yang tidak menyebabkan pelakunya kufur alias kufur amali. Demikian ya, insyaallah taala semoga bermanfaat, semoga berfaedah apa yang tadi sudah saya jelaskan, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala supaya Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang dapat memahami setiap firman Allah yang mulia dan juga sabda Nabi-Nya yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan Al-Quran dan Sunnah yang mulia kita mendapatkan cahaya di dalam perjalanan hidup kita. Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.